film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jaeyong. Di hari itu, Jaeyong sedang melakukan pekerjaan serabutannya di pabrik. Ketika sedang istirahat kerja, Jaeyong menelpon pacarnya. Dia meminta agar pacarnya tidak meninggalkannya. Ternyata Jaeyong ini baru saja diputusin pacarnya karena dia terlalu lama bekerja serabutan. Jaeyong telah berjanji kepada pacarnya kalau dia akan menjadi PNS, tapi dia selalu gagal untuk tes PNS. Karena hal itulah pacarnya pun meninggalkannya karena sudah tidak percaya lagi dengan Jaeyong. Nyatanya seseorang yang hanya bisa memberi janjian dan gombalan akan selalu kalah dengan seseorang yang memberi kepastian. Karena pikirannya kacau, Jaeyong pun membenturkan kepalanya ke box-box yang membuat seluruh box yang ada di sana berantakan. Karena kelainan pekerjaan itulah menyebabkan Jaeyong dipecat dari pekerjaannya di hari itu. Malam harinya, Jaeyong sangat stres karena sekarang dia menjadi pengangguran dan baru saja diputusin oleh pacarnya. Itu semua membuat Jaeyong kehilangan harapan hidup lagi. Jaeyong pun langsung membuka bukunya untuk mencari quotes agar dia mempunyai harapan hidup lagi. Jaeyong langsung membuka bukunya untuk mencari ketenangan pikiran. Alih-alih mendapatkan ketenangan pikiran, di situ dia malah mendapatkan quotes dari Nietzsche. Untuk mati dengan bangga ketika tidak mungkin lagi hidup dengan bangga. Quotes tersebut sangat menusuk relung hati sampai tembus ke pankreas Jaeyong sehingga dia mempunyai pikiran untuk meninggal bunuh diri dengan bangga. Dan memang adanya harapan adalah alasan seseorang untuk bisa tetap hidup. Paradoksnya, ternyata kematian juga bisa menjadi harapan bagi seseorang. Keesokan harinya Jaeyong pun langsung pergi ke apotek untuk mencari obat tidur yang dia gunakan untuk bunuh diri. Namun dokter di sana bilang kalau minum obat tidur itu hanya membuat organ dari Jaeyong rusak saja. Alih-alih memberikan obat tidur, di situ dokternya yang tahu kalau Jaeyong ini kelihatannya ingin bunuh diri. Dia langsung memberikan suatu obat. Namun Jaeyong tidak jadi membeli obat tersebut karena obatnya terlalu mahal. Jaeyong pun pulang ke kos kumuhnya dan di situ dia merenung. Pikirnya mau mengakhiri hidup saja, biayanya mahal dan juga sulit. Ketika itu Jaeyong pun langsung mendapatkan ide bagaimana kalau dia menghabiskan semua uangnya dengan tinggal di hotel yang paling mewah di kota itu dan nanti dia bunuh diri di hari tahun baru. Keesokan harinya, Jaeyong langsung pergi ke hotel terbaik di sana. Dia memesan kamar selama beberapa hari ke depan dan dia meminta kamar yang paling tinggi agar dia bisa lompat dari kamar itu dan meninggal dengan tenang. Setelah itu Jaeyong pun pergi ke kamar yang telah dipesannya. Ketika melihat kamar itu, ternyata kamarnya sangat mewah. Dia belum pernah menginap di hotel kamarnya semewah ini. Jaeyong pun sangat senang ketika itu karena setidaknya sebelum dia meninggal dunia dia bisa menghabiskan masa-masa yang membahagiakan di hotel itu. Sebelum tidur, Jaeyong menyempatkan waktunya untuk menuliskan surat kematiannya. Dia menulis kalau dia adalah orang yang selalu gagal dalam hidupnya dan dia hanyalah sampah masyarakat. Karena hal itulah dia memutuskan untuk bunuh diri. Namun ketika menulis semuanya itu, Jaeyong tidak kuat karena hidupnya terlalu menyedihkan. Akhirnya dia membuang surat wasiat itu dan dia menangis di kasur seharian. Esok paginya Jaeyong terbangun karena telepon hotel yang berdering. Ternyata itu adalah layanan pengingat bangun dari pelayan hotel. Mendapat telepon itu, Jaeyong sangat senang karena setidaknya ada seseorang yang berusaha untuk memedulikannya ya meskipun itu adalah pelayan hotel. Siang hari, Jaeyong tidak berada di kamar. Ketika itu, ada petugas kebersihan hotel yang menemukan catatan bunuh diri dari Jaeyong. Petugas itu langsung memberikan kepada pemilik hotel. Pemilik hotel yang tahu kalau seseorang yang berada di kamar itu bermasalah akhirnya bilang agar semua pelayan-pelayan hotel memberikan pelayanan yang maksimal bagi orang ini agar orang ini mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sore harinya lagi-lagi Jaeyong ditelepon oleh layanan pengingat bangun. Ketika itu Jaeyong pun bertanya apakah pelayan ini mau untuk lebih lama telepon lagi bersama dengan Jaeyong. Untung saja pelayan tersebut ternyata sangat ramah sekali. Mereka berdua pun akhirnya berbicara panjang, bercanda, dan terlihat Jaeyong sangat senang. Karena nyatanya meskipun dia hanyalah pelayan pengingat bangun, tetapi Jaeyong hanya butuh didengarkan oleh seseorang karena semua di dunia ini menganggapnya sebagai sampah. Dia beruntung ada seseorang yang mau mendengarnya. Karena hal itulah Jaeyong merasa sangat nyaman bersama dengan pelayan ini meskipun Jaeyong tidak pernah bertemu siapa pelayan ini.
Setelah selesai telepon lama, tiba-tiba ada layanan baru lagi. Beberapa pelayan hotel yang berusaha menghibur Jaeyoung dengan berkata kalau itu pelayanan istimewa bagi Jaeyoung. Alasan kenapa Jaeyoung diperlakukan istimewa karena pemilik hotel tahu Jaeyoung akan bunuh diri. Karena hal itulah pemilik hotel berusaha memberikan fasilitas terbaik agar Jaeyoung tidak jadi bunuh diri. Ketika itu Jaeyoung pun sangat terharu. Dia merasa bahwa ternyata masih ada beberapa orang di dunia ini yang memperdulikannya. Meskipun Jaeyoung tidak tahu kalau sebenarnya pemilik hotel telah membaca catatan bunuh dirinya. Besok malamnya malam Natal, Jaeyoung memutuskan untuk datang ke konser sendirian saja. Tidak diduga, Jaeyoung bertemu mantannya di sana dan sekarang mantannya sudah mempunyai pacar baru yang lebih kaya dan tampan daripada Jaeyoung. Ketika itu, awalnya Jaeyoung berusaha menghindar dari mantannya karena Jaeyoung merasa minder. Dia tidak mau menampakkan mukanya di depan mantan dan juga pacar barunya. Tapi cowok baru dari mantan Jaeyoung sudah terlanjur melihat Jaeyoung dan langsung menemui Jaeyoung di situ. Cowok baru mantan Jaeyoung berkata agar Jaeyoung tidak mengganggu mantannya lagi karena Jaeyoung ini adalah seseorang yang tidak berguna dan miskin. Lebih baik dia pergi saja dari hidup mantannya. Ketika konser, Jaeyoung tidak bisa melupakan hinaan dari cowok baru mantannya. Dia merasa kalau memang dia benar-benar layak untuk dihina seperti itu. Akhirnya ketika konser itu, Jaeyoung menumpahkan semua kesedihannya dengan menangis sekeras-kerasnya di sana. Sepulang dari konser itu, Jaeyoung menangis sendirian di kursi karena dia melihat semua orang di malam Natal itu bahagia bersama pasangannya. Hanya Jaeyoung sendirilah yang kesepian, tidak punya siapa-siapa. Besok paginya Jaeyoung renang dan tiba-tiba ada seseorang yang pingsan di sana. Jaeyoung pun langsung segera untuk menolong orang tersebut. Ternyata orang ini pingsan bukan tanpa alasan. Itu memang disengaja. Pemilik hotel sengaja menyuruh orang tersebut untuk pingsan di depan Jaeyoung agar Jaeyoung menolongnya dan Jaeyoung merasa kalau dia masih bisa berguna untuk menyelamatkan orang lain. Sore harinya, Jaeyoung sudah tidak sabar untuk menantikan telepon dari pelayan pengingat bangun. Ketika teleponnya tiba, Jaeyoung pun langsung membicarakan banyak hal dengan pelayan tersebut. Ternyata pelayan tersebut juga sangat memperhatikan Jaeyoung. Dia perhatian dan mengingat semua kebiasaan dari Jaeyoung. Tentu di situ Jaeyoung merasa sangat bahagia karena untuk pertama kalinya ada orang yang peduli kepada dirinya seperti yang dilakukan oleh pelayan ini. Keesokan harinya adalah waktunya Jaeyoung mengakhiri hidupnya. Tentu di hari itu suasananya sangat kelam. Jaeyoung pun sebenarnya ragu-ragu karena beberapa hari kemarin hidupnya lebih bahagia karena beberapa pelayan hotel sangat ramah dan juga pelayan pengingat bangun itu membuat Jaeyoung merasa masih ada orang yang memedulikannya. Jaeyoung pun membuka jendela untuk melihat seberapa tingginya hotel. Ketika melihat ketinggian tersebut, Jaeyoung tentu ketakutan ketika itu. Di sela-sela kegiatannya tiba-tiba masuklah pelayan hotel yang memberikan paket khusus untuk Jaeyoung. Di paket tersebut ada pesan yang bilang terima kasih kepada Jaeyoung karena Jaeyoung telah menyelamatkan orang yang kemarin pingsan ketika berenang. Tentu mendengar pesan itu Jaeyoung pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri karena dia masih berharga dan masih ada orang yang tidak menganggapnya sampah. Setelah itu Jaeyoung pun keluar untuk beli hadiah yang akan diberikan kepada pelayan pengingat tidur sebagai ucapan terima kasih. Namun setelah memberikan hadiahnya, Jaeyoung mendengarkan percakapan dari pemilik hotel yang menjelaskan rencana untuk memperlakukan Jaeyoung secara istimewa. Dari situ Jaeyoung pun akhirnya mengerti alasan kenapa selama ini pegawai-pegawai hotel itu baik kepada Jaeyoung karena semuanya telah direncanakan agar Jaeyoung tidak mengakhiri hidupnya.
Setelah mengetahui itu semua, Jaehyung pun langsung berlari pergi ke balkon atas. Dia berniat untuk mengakhiri hidupnya karena ternyata memang dia benar, dia hanyalah sampah. Dan alasan kenapa semua pegawai memperlakukannya baik itu karena ada rencana. Jikalau tidak ada rencana itu, dia tetap tidak dihargai oleh semua orang. Namun sebelum dia sempat melompat, tiba-tiba pelayan pengingat bangun menelponnya. Pelayan tersebut bilang kalau dia mengucapkan terima kasih karena Jaehyung sudah memberikannya hadiah. Tentu setelah mendengar itu, Jaehyung kembali ragu lagi karena ternyata masih ada orang yang menghargainya. Dan memang bagi beberapa orang yang berada di titik terendah, kebahagiaannya itu sederhana. Cukup hanya ada satu orang yang menghargainya dikala semua orang di dunia ini menganggapnya sampah. Tiba-tiba semua pegawai hotel datang untuk menghentikan Jaehyung. Namun di situ Jaehyung lagi-lagi ingin melompat, tapi itu semua berubah ketika tiba-tiba pelayan pengingat bangun itu datang ke sana. Dan untuk pertama kalinya Jaehyung melihat pelayan tersebut. Di luar dugaan, yang membuat Jaehyung terkejut juga, ternyata pelayannya adalah cewek yang lumayan cantik. Pelayan itu pun bilang alasan kenapa dia sangat senang ketika teleponan dengan Jaehyung karena pelayan itu memiliki perasaan yang sama. Dia juga capek akan hidup dan ingin mengakhiri hidupnya juga. Setelah mendengar itu, Jaehyung pun menjadi tenang karena ternyata di dunia ini juga ada orang lain yang mempunyai perasaan yang sama seperti dirinya. Dan Jaehyung pun tersadar kalau menyerah akan hidup bukanlah pilihannya. Karena hal itulah mereka berdua berjanji untuk tetap menjalani hidup, dan Jaehyung pun tidak jadi mengakhiri hidupnya di hari itu. 죄송합니다. 손님께서는 모닝콜 안 깨웠다고 지랄. 내가 같이 뛰어내려주자. Setelahnya Jaehyung dan pelayan hotel itu berkenalan dan mereka berdua menghabiskan tahun baru bersama di perayaan hotel bersama dengan pegawai-pegawai hotel lainnya. Di akhir film memperlihatkan Jaehyung yang sudah menjalin hubungan dengan pelayan tersebut dan memperlihatkan juga Jaehyung yang berjuang lagi akan hidupnya. Dia belajar untuk masuk tes PNS lagi. Dari film ini kita bisa belajar, dalam hidup ini kita pasti pernah berada di fase terberat dalam hidup kita. Ketika semua yang kita coba gagal, semua orang menganggap kita hanyalah sampah. Bahkan tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan dan peduli kepada kita. Tapi yang sering kita lupa, Tuhan akan selalu mendengarkan keluh kesah dan peduli kepada hambanya. Dan menyerah pada hidup bukanlah keputusan yang bijak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.